Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini udah terhubung semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu, para siswa yang berbahagia, yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan dapat silaturahmi online pada siang hari ini. Insya Allah dalam pertemuan yang ke-7 KKSI bidang augmented reality di tahun 2020 ini. Bapak Ibu, para siswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini nanti yang pertama setelah kita buka nanti ada disampaikan materi dari Pak Faisal. Kemudian setelah dari Pak Faisal nanti kita sambung materi dari tim SMK Semarang. Pak Salahuddin akan melanjutkan materi Blender yang sudah kita mulai kemarin. Pak Ibu, para siswa, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar, semoga bermanfaat kita semuanya. Selanjutnya disampaikan materi dari Pak Faisal. Kepada Pak Faisal kami persilakan. Semoga Pak Faisal. Monggo. Siap. Terima kasih banyak. Apa kabarnya Pak Faisal? Semoga baik-baik nih. Baru mulai udah grogi saya, Pak. Jangan semangat Mas Faisal. Semangat. Terima kasih sama SMK. Semangat, udah makan. Teman semuanya, terima kasih kesempatannya pada hari ini. Saya dari Pak Faisal, mungkin ke-mute Pak Faisal. Ke-mute mungkin Pak Faisal. Cek, halo. Oke, terdengar jelas Pak Faisal. Siap. Kepada peserta yang lain dimohon untuk mute-kan mikrofon dulu ya. Oke, Pak. Oke, santuy. Terima kasih. Lagi senang main-mainan ini, Pak. Senang mainan. Button, klik-klik. Apa? Oke, ini yang tampil saya nih Pak Faisal. Sebentar Pak, saya ambil share materinya supaya bisa langsung dilihat sama teman-teman semuanya. Dari sini saya masuk. Oke. Pak, just slide saya tampil ya Pak? Sudah, potensi digital goods, sampun. Oke, teman-teman semuanya selamat siang. Saya mau sharing karena kami dari industri. Kami mau sharing sama teman-teman semuanya sesuatu atau sudut pandang lain yang kemungkinan besar akan teman-teman temui setelah teman-teman lulus ya. Kalau dari yang saya lihat sih peserta perlombaan KKSI pasti siswa-siswa yang berprestasi harusnya. Tapi banyak juga teman-teman lain yang mungkin kalau teman-teman dapat materi hari ini atau bisa belajar dari apa yang kami sharing hari ini, bisa dibagikan ke teman-temannya yang bukan juga peserta perlombaan. Siapa tahu dari beberapa sharing kami dari industri bisa menjadi potensi untuk mereka mendapat pekerjaan atau bekerja. Karena
sejatinya sebentar lagi teman-teman yang kelas 3 sudah bakal lulus, yang kelas 2 tahun depannya lulus. Lulus kan pasti ada yang mau kerja atau ada yang mau usaha secara mandiri. Nah, yang kami mau sharing adalah jika teman-teman mau usaha secara mandiri, pasti teman-teman membutuhkan sesuatu yang sifatnya skill. Kalau hari ini peserta perlombaan atau peserta lomba, saya yakin peserta lomba pasti adalah anak-anak yang berprestasi secara kompetensi. Tapi untuk skill yang mungkin bisa dipakai sama teman-teman atau di luar teman-teman hari ini punya kemampuannya, kami dari Karir Anak, sebuah komunitas, kami berada di Semarang hari ini. Peserta kami puluhan, belasan siswa sudah membuat proyek, dan yang beberapa lainnya sedang membangun sebuah unit usaha atau usaha mandiri namanya studio. Kalau teman-teman udah mulai berpikir, oh bikin usaha aja deh. Nah, kalau teman-teman berpikir buat bikin usaha, kami punya beberapa informasi yang mungkin bisa teman-teman lihat. Teman-teman bisa cek kariranak.id. Ini beberapa anak remaja yang belasan yang memang fokus sama kompetensinya. Kalau teman-teman di sini perlombaannya adalah tentang virtual reality, augmented reality, bisa jadi teman-teman berurusan sama programming, coding, video, atau beberapa urusan UI sama UX. Bisa jadi teman-teman akan ketemu skill-skill yang ternyata bisa mengantarkan teman-teman ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini tempat kami berada di Semarang. Beberapa siswa-siswa magang juga ada di tempat kami. Sebagian anak-anak yang belajar di tempat kami adalah usia 13 sampai usia 20 tahun. Ini komunitas remaja. Anak komunitas remaja, jadi ya ngumpul semua setiap hari anak-anak remaja semua, tapi fokus sama kompetensi. Sama kayak teman-teman yang ada di sekolahan, mereka akan belajar, kalau teman-teman belajarnya akademis, mereka lebih pada belajar kompetensi. Nah, saya akan mulai materi saya. Mulai dari potensi digital goods. Nah, potensi digital goods. Jika teman-teman nanti sudah lulus atau sebelum lulus, teman-teman pasti punya skill, dan minimal skill teman-teman itu akan bisa nyelamatin teman-teman untuk melamar pekerjaan. Harusnya ya, minimal itu. Teman-teman yang suka visual, yang suka augmented reality, virtual reality, berhubungan sama video, itu skill kalau teman-teman mau masuk ke industri. Nah, industrinya bisa lokal, industrinya bisa global. Nah, yang saya mau cerita adalah introduction to global market. Kami, komunitas Karir Anak, sebagian besar market kami market global. Lalu, apa yang kami lakukan setiap hari? Kami berkutat atau banyak berkecimpung di dunia digital goods. Digital goods adalah barang-barang yang sifatnya intangible asset atau virtual atau digital. Jadi kalau teman-teman tahu sesuatu yang sifatnya depannya E atau I, email, e-book, nah itu sesuatu yang sifatnya intangible atau tidak berwujud, tersedia dalam bentuk digital. Nah, kami kasih info ke teman-teman bahwa teman-teman bisa loh mengerjakan sesuatu yang potensinya bisa menuju market global. Gimana caranya? Loh, teman-teman kan ada di aktivitas yang sering bikin klip, bikin video, itu bisa jadi footage, itu bisa jadi itu bisa pakai untuk maju ke market global. Kita lanjut.
Nah, kontennya apa aja sih digital goods itu? Biasanya digital goods itu bisa berbentuk e-book, artikel, atau data. Data hari ini menjadi sesuatu yang sangat bisa menjadi pekerjaan. Data scientist, data analitik, dan yang lain-lain itu bisa jadi pekerjaan kalau teman-teman mau mendalami. Musik digital hari ini sudah banyak orang-orang yang berhasil di musik digital. Kalau dulu artis mesti punya sebuah band atau solo, hari ini tanpa harus bernyanyi, orang-orang atau anak-anak bisa membuat sebuah komposisi musik dan laku dan diterima sama market yang sifatnya global. Ada juga digital goods berbentuk desain. Kalau teman-teman punya kaos, punya sesuatu yang sifatnya print ya, itu bisa jadi didesain dulu lalu dicetak. Ada juga foto. Nah, ada animasi dan video nih terakhir. Saya yakin animasi dan video adalah hal yang dekat sama teman-teman hari ini. Teman-teman cek deh, teman-teman punya banyakkah video yang teman-teman buat, karena bisa jadi itu akan jadi footage yang bisa teman-teman jadikan profesi untuk menjadi orang yang punya pekerjaan dari mengumpulkan footage-footage tersebut. Kita lanjut ke model bisnisnya ya. Kami kasih insight, teman-teman boleh catat, nanti teman-teman cari informasinya lebih detail, atau masuk ke website kami, nanti kita bisa ngobrol. Model bisnis yang biasanya kami kerjakan pertama job service. Teman-teman bisa tuh penyedia atau pembuat layanan pembuatan animasi secara custom untuk klien. Kalau teman-teman senang bikin video atau senang membuat animasi, teman-teman bisa menerima jasa pembuatan animasi. Model bisnis yang kedua, yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman lulus atau sebelum lulus pun bisa dimulai. Teman-teman bisa membuat stok. Membuat stok itu apa? Membuat produk animasi atau video berupa potongan-potongan klip pendek seperti intro, video, dan yang lain-lain. Kalau hari ini teman-teman lihat di YouTube, ada intronya, YouTube intro, biasa 5-8 detik pertama itu bentuknya bisa animasi, bisa video. Nah, itu ada jasanya. Teman-teman yang suka animasi bisa mendalami itu, dan teman-teman bisa punya jasa seperti itu. Model bisnis yang ketiga namanya intellectual property, IP. Kalau IP, saya bisa cerita tentang, teman-teman hari ini tahu banyak komik webtoon, lalu kami punya di komunitas namanya Komik Spirman di Instagram, lalu Doraemon, Avenger, Hulk, dan yang lain-lain, itu intellectual property. Kalau teman-teman hobi membuat sebuah tokoh dan mengkonsepnya, tokohnya berhasil di market, diterima sama market, nanti teman-teman akan menjadi pemilik IP, namanya intellectual property. Anak-anak Indonesia hari ini udah mulai banyak komik-komik yang dari awal memang didesain untuk menjadi IP. Nah, teman-teman bisa tuh konsep, bikin kartun atau bikin IP. Ketika IP itu diterima sama market, teman-teman akan dapat pekerjaan atau penghasilan dari merchandising atau kerjasama-kerjasama. Karena kalau dulu menjadi model iklan itu mesti manusia, hari ini bisa jadi IP, bisa jadi kartun atau animasi yang menjadi model sebuah iklan. Yang keempat, model bisnis kami adalah online class. Teman-teman bisa, kalau teman-teman sudah mengumpulkan banyak konten materi, membuat materi pembelajaran animasi baik secara online ataupun offline. Kami di komunitas ada kelasAnimasi.com. Di komunitas kami, salah satu di antara beberapa komunitas yang produknya adalah kelas animasi. Belajar animasi, kalau teman-teman adalah salah satu member kelas animasi, berarti teman-teman tergabung dalam komunitas besar kami. Atau kalau teman-teman ngerasa teman-teman bisa membuatnya di konsep, lalu bikin kelas-kelas secara online atau secara offline. Itu bisa menjadi pekerjaan kalau teman-teman nanti menuju lulus sekolah atau sebelum lulus sekolah. Nah, slide selanjutnya adalah apa yang perlu di-prepare, apa yang perlu disiapkan.
Kalau tadi yang pertama adalah job service, teman-teman bisa masuk ke website, beberapa website di sini. Nanti saya coba tampilin di belakang. Ini ada freelancer.com, teman-teman masuk ke situ, lalu teman-teman lihat apa sih yang orang-orang lakukan di freelancer. Ada upwork.com, ada fiverr.com, ada guru.com, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa tuh lihat-lihat ke situ, lalu lihat pekerjaan apa yang dicari sama orang. Apa yang dicari sama orang yang bisa teman-teman support. Saya coba salah satu ya, biar teman-teman kebayang. Teman-teman kebayang, saya tampilin satu website. Saya mau kasih lihat, deh, misalkan kita ke mana ya? Kita ke Upwork ya. Kita ke sini teman-teman bisa lihat ada banyak pekerjaan. Dia bilang find quality talent or agencies, web, mobile, software development, desain kreatif, writing, sales and marketing. Pak Faisal, mohon maaf, belum kelihatan slide-nya Pak Faisal. Oh, sorry Pak, sebentar. Saya ulang dulu berarti. Sebentar. Ya Pak Faisal. Kontak, saya ke sini, share. Oke, sudah kelihatan Pak Faisal. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya kasih beberapa pilihan buat teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat. Ini kalau saya cari keyword tentang augmented reality ya teman-teman. Augmented reality, teman-teman bisa lihat pembuatan untuk video augmented reality. Di sini banyak orang menawarkan jasanya. Teman-teman bisa nawarin jasa kalau teman-teman memang punya skill itu. Makanya teman-teman perlu punya skill, kompetensi yang nanti akan support kebutuhan-kebutuhan industri atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa-jasa yang teman-teman punya. Teman-teman bisa lihat upwork.com, fiverr.com, teman-teman bisa mempelajari. Jasanya juga lumayan, dari cuma sekedar yang kecil sampai yang ratusan, harganya pun juga banyak, tinggal pilih. Teman-teman mau bermain di market yang receh atau market yang besar pun teman-teman bisa pilih. Nah, ini membahas tentang job service. Yang kedua namanya stok. Membahas stok, saya mau kasih tahu teman-teman kalau stok biasanya kita ke sini nih. Kalau stok, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini tampil beberapa video. Kalau kita cari di sini keywordnya augmented reality. Augmented reality di sini yang dijual bukan jasa, tapi produk. Produknya sudah dibikin, tinggal di-upload, lalu orang membeli. Nah, itu perlu skill khusus dan teman-teman perlu mempelajarinya. Di sini saya kasih tahu supaya teman-teman sepulang ini atau punya waktu senggang ngecek website-website tadi saya bilang, oh gimana ya, saya punya nih footage atau potongan-potongan gambar yang siapa tahu bisa diterima sama market. Ya, kalau teman-teman lihat, oh ternyata orang bisa ya video-video seperti ini, lalu diterima sama market dan dibeli sama market. Nah, itu dari sisi produk. Kita lanjut ke materi lain. Ke materi selanjutnya, setelah stok intellectual property, tadi saya sudah cerita tentang IP, jalan IP. Kalau IP saya minta teman-teman pasti ingat Doraemon, teman-teman ingat Dragon Ball,
dan beberapa kartun yang sekarang ada itu komiknya itu IP. Nah, dari IP itu teman-teman bisa membayangkan bahwa oh ternyata animasi atau kartun itu tidak semerta-merta ada. Itu sebuah usaha atau unit usaha yang dikonsep, kebetulan mereka diterima sama market, lalu marketnya membesar dan akhirnya justru malah menjadi usaha dari IP yang memang bisa punya penghasilan dari merchandising, kerjasama atau endorse, tapi bentuknya intellectual property. Yang keempat terakhir, kami bisnis unit usahanya ada namanya kelas online. Tadi saya udah bilang, membuat screen recording berdasarkan teknis pembuatan animasi dengan After Effects, Blender, maupun software animasi lainnya. Serta teman-teman bisa mempublikasikan dan membuat kelas khusus. Kelas khususnya tuh bisa pakai LMS atau website e-commerce atau website-website yang memang bisa dipakai untuk membuat kelas online. Banyak platform-platform yang bisa teman-teman pakai buat jualan atau membangun usaha yang sifatnya penjualan kelas secara online. Kalau di kami ada kelas, di tempat kami ada kelas animasi.com. Saya coba kasih lihat ininya. Kasih lihat teman-teman. Ini salah satu yang ada di tempat kami, sekolah belajar animasi atau mau belajar animasi. Di sini diajarin dari software-software yang paling sederhana, PowerPoint, animasi pakai PowerPoint, sampai animasi yang sifatnya 3D pakai Blender. Jadi pemula, menengah, lanjutan. Nah, apa yang perlu disiapin sama teman-teman? Saya berkali-kali dan selalu mengingatkan sama banyak siswa-siswa yang ada di tempat kami. Prepare your competition, prepare your skill. Teman-teman perlu punya skill yang baik, mumpung masih ada di sekolahan, belajarlah yang banyak, supaya skillnya begitu lulus, mumpuni atau layak untuk mengajukan diri ke perusahaan, atau teman-teman bisa mengajukan diri atau nggak tahu ya, kalau ke guru-guru di sekolah kan teman-teman bisa dapat pendampingan tuh. Pak, saya mau punya unit, atau saya nggak mau kerja tapi saya mau punya usaha, Pak. Bisa nggak saya didampingin untuk punya usaha? Siapa tahu guru-guru kalian bisa ngedampingin dan bisa membawa kalian ke market-market yang global seperti yang kami lakukan di kariranak.id. Nah, kalau sudah punya skill, kompetensi, carilah komunitas, carilah pendamping. Siapa tahu di masa pandemik ini teman-teman ketemu jalur pekerjaan yang justru tidak harus memerlukan lamaran-lamaran yang sulit, karena hari ini katanya kan orang sulit cari kerja. Tapi alhamdulillah kalau teman-teman ketemu marketnya global, insya Allah teman-teman nggak akan sulit cari kerja. Justru malah bangun beberapa usaha. Di tempat kami juga ada beberapa siswa SMK yang sedang magang. Mereka belajar di tempat kami, ya belajar. Begitu lulus, sebelum mereka lulus pun mereka sedang membangun project personal. Nah, makanya mereka belajar project based learning. Saya harap teman-teman di sekolah juga membangun ini, guru-guru di sekolah juga membangun project based learning buat anak-anak, bukan cuma sekedar lulus saja, tapi memang mereka jadi siswa-siswa yang siap masuk ke market lokal ataupun global. Siapa tahu itu bisa jadi jalan atau insight baru buat teman-teman. Untuk teknis-teknis yang lain-lain, mungkin saya izin sama Pak Jos nanti jika ada yang perlu ditanyakan, monggo tanyakan kalau masih ada waktu. Tapi kalau enggak, kita bisa ngobrol di sesi yang lain. Kami di Instagramnya di kariranak.id. Silakan teman-teman mampir ke website kami. Siapa tahu bisa diskusi di lain kesempatan. Itu sharing dari saya, Pak Jos. Terima kasih, Pak Faisal. Teman-teman informasinya sangat bermanfaat, sangat beragam, walaupun singkat tapi padat banget.
mengingatkan kita bahwasanya potensi global untuk barang-barang digital itu luar biasa banyak. Jadi para siswa, teman-teman ya, para siswa, Bapak Ibu guru, kita masih punya banyak potensi barang-barang digital kita, produk-produk digital kita. Insya Allah, jika Allah menghendaki, market menerima, insya Allah rezeki juga untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Faisal. Mungkin Siap, sesi Pak Faisal, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan. Bapak Ibu silakan. Pada sesi Pak Faisal mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Raise hand, kemudian open mic. Tapi sudah nggak sabar ingin nyoba-nyoba bikin IP gimana Pak Faisal ya? bikin IP. Oke, tapi di layar kami belum ada yang resen, tapi pasti anak-anak para siswa ini mencatat dengan dengan dalam hati, wah saya pengen apa, insya Allah. Ya, mesti jadi satu insight ya buat teman-teman SMK semuanya supaya lulus ya punya kompetensi yang cukup baik. Mudah-mudahan buat teman-teman SMK. Saya doain yang menang atau yang tidak menang perlombaan hari ini, fokus yang penting kalian punya kompetensi itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Faisal. Insya Allah kita bisa kontak lagi di kariranak.id. Silakan follow Instagramnya atau lewat website kariranak.id. Nanti insya Allah kita banyak yang bisa kita diskusikan untuk kemajuan kita bersama. Amin. Terima kasih Pak Faisal. Siap. Sampai terima kasih lagi. Saya mohon diri. Itu kalau pembaruan baru dibuka. Oh. Lagi ada pembaruan. Kalau kita ada pembaruan, misalnya. Halo, ada yang bertanya? Ada yang bertanya Bapak Ibu para siswa? Ada ini tadi? Oh, tidak ada. Oke. Tidak mungkin, Pak. Terima kasih Pak Faisal. Sampai jumpa lagi. Barakallah, semoga sukses selalu Pak Faisal. Sampai ketemu lagi di sesi yang lain. Terima kasih banyak. Selamat belajar, selamat berlomba. Semoga yang terbaik yang akan menang di KKSI hari ini. Saya pamit. Mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu para siswa. Demikian tadi motivasi, informasi yang pastinya sangat bermanfaat, mengundang kita untuk berkreasi lagi nanti di ajang KKSI khususnya, dan nanti karir kita pada masa-masa yang akan datang. Amin. Oke, menarik ya, sangat ya. Oke, Bapak Ibu para siswa, berikutnya sesi berikutnya ini akan dilakukan lagi, kita akan belajar lagi membuat modeling 3 dimensi menggunakan, kali ini kita masih mugnakan Blender ya, sebagai salah satu yang paling umum digunakan untuk pembuatan modeling augmented reality. Materi kali ini akan disampaikan Mas Salahuddin. Oke, Mas Salahuddin sudah on. Kami persilakan Mas Salahuddin. Persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Yos. Untuk materi kali ini kita ada 2 bagian sebenarnya ya. Yang pertama itu kita akan melaksanakan animating 3D object yang sudah kita buat. Kemudian nanti pada akhir pertemuan ini akan didemokan cara mengimpor 3D object tersebut dari Blender ke Unity. Oke. Nah, untuk animating sendiri itu ada 2 jenis, yaitu yang animating yang tidak pakai tulang dan pakai tulang atau bones. Nah, untuk yang tidak pakai tulang itu biasanya untuk benda-benda yang tidak membutuhkan animasi yang
tidak membutuhkan elastisitas dalam animasinya. Misalkan pergerakan dari mobil, motor, dan lainnya. Nah, itu kan tidak butuh elastisitas dari objek tersebut. Nah, kalau pakai bones atau tulang, itu yang membutuhkan elastisitas. Contohnya adalah pergerakan manusia, hewan, dan semua benda lain yang membutuhkan elastisitas. Nah, ini saya sudah membuat contoh animasi yang tidak membutuhkan elastisitas. Nah, di sini kita bisa dilihatkan di situ hanya animasi sederhana yang memaju mundurkan kursi dan membuka tutup laptop. Nah, itu kan tidak butuh elastisitas, hanya merubah posisi dan rotasinya. Nah, untuk yang membutuhkan elastisitas itu contohnya adalah manusia. Nah, di sini kita mempunyai model potongan kaki. Yang dimana kalau potongan kaki itu digerakkan, itu kan harus membutuhkan elastisitas dari model tersebut. Nah, ini adalah contoh model yang membutuhkan bones. Nah, untuk bones-nya sendiri itu kita bisa dilihat di sini. Ini adalah bones-nya. Bentar. Di sini kita bisa lihat untuk model kakinya sendiri itu ada yang warna abu-abu yang bagian luar ini, kemudian yang di bagian dalam itu ada bones atau tulangnya. Nah, sebenarnya yang menggerakkan kaki ini adalah si bones-nya itu. Tapi kita parentkan model kaki dengan bones, jadi si kaki itu bisa melakukan gerakan yang sesuai dengan bones. Sekarang kita akan mencoba yang tanpa tulang dulu. Ini saya hapus dulu. Nah, untuk awal ketika belum melakukan pengeditan animasi itu kita tampilan awalnya itu seperti ini. Di bawah ini hanya ada timeline ya. Nah, untuk mempermudah animasi kita itu berpindah ke mode dope sheet. Tombolnya ada di sini bagian kiri bawah. Kemudian bagian animation dope sheet. Kemudian yang ini juga untuk editing konteksnya dipilih dope sheet. Di sini kita diberi batasan frame yang akan digunakan. Jadi apa itu frame? Jadi frame itu ibaratkan sebuah video. Kalau di video itu sebenarnya adalah kumpulan dari gambar yang durasi tampilnya masing-masing gambar itu sangat sedikit. Nah, itu sama seperti animasi di sini. Jadi sebenarnya di sini itu merubah posisi setiap satu frame. Ada perubahan posisi setiap satu frame pada animasi kita. Nah, untuk ini batasan animasi itu dapat disetting pada bagian output properties. Nah, di sini. Di sini ada settingan untuk frame rate, frame start, end, dan step. Yang kita gunakan adalah bagian frame start dan end. Frame start itu berarti pada frame berapa animasi kita itu akan berjalan. Pada kali ini kita akan menggunakan frame 1 untuk memulai animasi.
kemudian frame N-nya itu akhir animasi. Jadi frame terakhir itu terletak di mana? Kita setting di sini. Misalnya saya akan menggunakan frame N-nya itu frame 40. Nah, dengan menyetel frame N-nya 40, jadi di sini kita juga bisa lihat ada batasan garis hitam di sini ya. Atau daerah yang berwarna lebih cerah ini adalah frame yang akan kita jalankan. Dan ketika frame-nya sudah sampai ke frame N, dia akan looping menuju frame pertama. Oke, kita akan coba memberi animasi sederhana pada kursi dulu. Kita akan coba memasukkan kursi ke bawah meja atau memajukan kursi. Nah, di sini untuk mempermudah animasi kita bisa menggunakan yang namanya kalau yang ini kita lebih baik langsung memasukkan keyframe dari objek tersebut ke docksheet ya, karena tidak memerlukan gerakan yang kompleks. Jadi ini kita posisi awalnya adalah kursinya di sini. Kemudian kita akan memberi keyframe posisi awal dari kursi tersebut. Memasukkan keyframe ada shortcutnya yaitu I. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada location, rotation, scale, dan sampai bawah lainnya. Nah, ini untuk pemberian keyframe itu bisa dipilih sesuai kebutuhan saja. Misalnya kita hanya merubah lokasi, berarti kita menggunakan insert keyframe location. Kemudian ada rotation juga, scale juga. Kemudian kalau ada beberapa kebutuhan yang harus dimasukkan ke keyframe, misalnya kita membutuhkan perpindahan lokasi, perubahan rotasi, dan perubahan ukuran. Ya, berarti kita akan memasukkan location, rotation, and scale. Karena saat ini kita hanya ingin memajukan kursi, berarti kita hanya melakukan perpindahan lokasi ya. Jadi rotasi dan scale-nya tidak ada perubahan. Sekarang kita pilih location. Di sini kita lihat ada bulatan di frame ke-0. Nah, bulatan inilah yang disebut keyframe. Kemudian kita harus memasukkan ini garis indikator dari frame. Nah, misalnya saya akan menggunakan frame 12 untuk titik selanjutnya. Titik lokasi selanjutnya ya. Sekarang saya pindah lokasi posisi itu mendekati meja. Nah, di sini kita kan sudah melakukan perubahan lokasi. Jadi kita insert keyframe lagi menggunakan keyframe location. Nah, di sini sudah bisa dilihat objeknya sudah bisa berpindah dan berjalan dari keyframe awal ke keyframe terdekat. Jadi intinya keyframe itu seperti dari titik mana sampai titik mana objek tersebut bergerak atau berotasi atau berubah ukuran, dan titik awalnya adalah di frame 0, titik akhirnya adalah di frame 12 misalnya. Nah, kemudian kita selanjutnya akan mencoba untuk membuka tutup layar laptop ini ya. Untuk animasi seperti ini, membuka tutup layar laptop, kita kan ada engsel.
Nah, kita di sini harus mengatur pivot point. Jadi pivot point itu sebagai titik acuan sebuah objek atau ya sebuah objek untuk berotasi, untuk scale maupun untuk pemindahan posisi. Nah, untuk misalnya saya ini pivot point itu yang warnanya kuning kecil ini ya. Ini namanya pivot point. Jadi misalnya begini, pivot point-nya di bagian bawah, dan ini saya rotasi layarnya. Jadi layar tersebut akan berotasi sesuai dengan letak pivot point. Begitu juga dengan scale-nya. Kalau scale-nya itu di sini, berarti titik perbesarannya itu ada di bagian sini, di bagian pivot point-nya. Nah, untuk mengubah posisi pivot point itu, kita bisa masuk ke edit mode. Misalnya kita awal dari pivot point-nya adalah di bagian tengah dari layar ya. Nah, misalnya kita bagian pivot point-nya di bagian tengah layar. Kalau kita coba rotasi itu akan titik rotasinya itu ada di bagian layar. Nah, kemudian saya akan memindahkan kembali seperti tadi. Pivot point-nya kita letakkan di bagian engsel, yang di bagian sini, di bagian engsel laptop. Saya masuk ke edit mode. Kemudian ortho view biar lebih mudah. Kemudian ini dipaskan ke bagian engsel dari laptop tersebut. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke objek mode, kemudian kembalikan posisi layar laptopnya. Nah, sekarang kita sudah bisa merotasi layar laptop tersebut berdasarkan letak pivot point yang pada kali ini kita letakkan pada engsel. Nah, ini saya akan memberi animasi juga ke layar laptop ini. Dan layar laptop ini sebuah objek yang terpisah ya, ini sebenarnya tidak saya join. Hanya saya parentkan ke bagian tubuh laptop. Jadi layar dari laptop ini masih bisa bergerak leluasa tanpa mempengaruhi bagian bawah laptop ini atau badan laptopnya. Oke, kemudian kita akan mencoba animasi. Dulu bagian ininya, bagian layar. Kemudian kita rotasi. Karena kita akan rotasi ini di sumbu X, berarti kita pencet RX. Atau kita tambahkan dulu keyframe awalnya. Untuk kali ini kita akan hanya merubah rotasi dari layar ya. Jadi kita insert keyframe-nya bagian rotation. Nah, ini ada keyframe awal, kemudian keyframe akhirnya saya masukkan ke frame 12. Kemudian saya rotasi layarnya sampai menutup. Kemudian kita akan memasukkan keyframe lagi, rotation juga. Nah, oke. Nah, sekarang bisa dilihat di kursi dan layar laptop itu sudah bisa menutup sesuai dengan letak keyframe-nya ada di frame mana. Nah, jika dirasa ada animasi yang terlalu cepat, kita bisa merubah posisi keyframe dari drop sheet ini. Misalnya kita merasa
layar laptopnya itu menutup terlalu cepat, berarti kita bisa menggeser keyframe bagian laptop yang untuk laptop ya. Jadi jarak awal dan posisi rotasi awal dan rotasi akhir itu waktunya bisa lebih lama. Jadi terlihat lebih lambat. Nah, kemudian untuk AR sendiri itu kan gambarnya itu harus looping atau nanti gambarnya atau animasinya itu akan berhenti di tengah jalan. Jadi kesan artistiknya itu tidak ada. Jadi kita akan mengubah akhir frame atau end frame tadi yang sudah dijelaskan di awal menjadi frame terakhir dari animasi kita, dari seluruh objek di project kita. Nah, untuk melihat seluruh animasi, kita bisa mengklik ini. Jadi fungsinya ini itu fungsi tombol ini untuk bisa melihat jika dinyalakan tombol ini, itu kita hanya bisa melihat keyframe yang pada objek yang kita seleksi. Misalnya tadi kan kita membuat objek kursi, berarti yang terlihat hanya keyframe objek kursi. Dan begitu pula juga dengan layar laptop. Kalau ingin melihat semuanya, kita matikan tombol ini. Nah, di sini kita bisa melihat seluruh keyframe dari objek di project kita. Nah, di sini kan bisa terlihat keyframe terakhir adalah di frame 19. Nah, kita supaya bisa looping, kita ganti end frame-nya menuju frame 19 atau frame terakhir dari animasi kita. Nah, di sini sudah bisa terlihat kalau animasinya itu bisa looping. Tapi untuk terlihat lebih rapi, itu kita bisa membuat posisi lokasi dan rotasi dari frame paling awal dan frame paling akhir itu disamakan. Jadi objek itu terlihat lebih rapi transisinya. Jadi misalkan kita akan membuat menduplicate frame awalnya, kemudian kita taruh di bagian paling akhir. Yang sini kan sudah bisa dilihat jika posisi awal sama dengan posisi akhir. Dan setelah melakukan animasi di antaranya, di tengah-tengahnya. Nah, setelah itu kita setel end frame-nya di frame 30. Nah, kalau begini kan sudah terlihat bahwa transisi looping dari akhir frame menuju awal frame itu lebih rapi. Nah, kemudian kita akan coba untuk memberi animasi pada objek yang bertulang. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ini adalah posisi awal objek saya. Adalah gambar kaki, kemudian kita akan memberi bones ke tulang tersebut. Saya kembalikan dulu posisinya ke posisi awal. Nah,
Kemudian kita bisa masuk ke solid view untuk lebih mudah memberi tulang pada objek ini. Nah, kemudian kita akan menyalakan X-ray. Jadi X-ray itu kita dapat melihat objek di dalam sebuah objek. Jadi fungsinya juga seperti sinar X yang bisa tembus pandang. Untuk menyalakannya kita bisa menggunakan shortcut N. Kemudian pada bagian atas ini kita akan menemukan tombol X-ray. Ini bisa kita aktifkan. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kakinya itu menjadi semi transparent. Kemudian kita akan memasukkan tulang. Memasukkan tulang kita insert. Kemudian ada armature. Nah, ini. Tulangnya adalah seperti ini. Kemudian kita bisa mengedit tulang tersebut sama seperti kita mengedit objek di edit mode. Soalnya saya ingin menyesuaikan dulu tinggi tulang terhadap tinggi kaki. Kemudian saya sesuaikan rotasinya. Nah, ini kan sudah sesuai. Kemudian kita ini kita masukkan dulu ke dalam kakinya. Nah, sudah di dalam. Kemudian kita bisa masuk ke edit mode untuk mengedit tulangnya tersebut. Bisa ditekan tab. Nah, di sini saya akan menyesuaikan titik-titik sendi. Jadi di sini kan ada bentuk bulat-bulat di sini, bulatan. Nah, itu adalah titik sendinya. Saya akan menyesuaikan titik sendi dari bones ini disesuaikan dengan titik sendi pada kaki. Untuk menggeser titik sendi ini bisa menggunakan shortcut G, seperti kita memindahkan objek pada pengeditan objek. Kita akan mengubah, misalnya ini kita mengubah di sumbu Z, kemudian Y. Saya rasa sudah pas. Kemudian bagian atas kita sesuaikan juga. Nah, sudah pas. Kemudian kita akan menambahkan tulang lagi untuk bagian tulang kaki bagian sini. Kita bisa menggunakan perintah extrude seperti pada edit mode biasanya, shortcutnya E. Nah, ini kan bisa muncul tulang baru ya. Saya akan mengarahkan tulang baru tersebut ke sumbu Y. Kemudian saya sesuaikan.
Oke, saya rasa cukup. Nah, kita sudah memberi bones pada bagian kaki. Nah, ini kita bisa lihat kalau bones-nya itu tembus keluar bagian kaki ya. Tapi ini tidak masalah. Nanti kita bisa hide pada akhir proses dari animasi. Nah, kemudian supaya gerakan kaki bisa mengikuti gerakan bones, kita akan memparentkan kaki tersebut ke bones. Kita akan keluar dari edit mode, kemudian kita pilih kakinya, kemudian pilih tulangnya, kemudian kita bisa Ctrl P, kemudian kita set parent to with automatic weight. Ya. Ctrl P ke armature deform with automatic weight. Nah, setelah itu kita akan mencoba menggerakkan kaki itu. Kita pilih lagi armature-nya. Kemudian dari object mode kita pindah ke pose mode. Jadi pose mode ini digunakan untuk membuat animasi dari objek yang memiliki bones. Nah, di sini kita bisa melihat kalau saya rotasi dari bones-nya ini, kita bisa menggerakkan kakinya juga. Nah, jika terdapat kasus seperti tadi, misalnya rotasi itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa mengganti pivot point-nya. Ini kita kan pertamanya milih 3D cursor, berarti pivot point-nya itu 3D cursor kita yang ada di sini. Tapi kita akan ganti ke individual origin. Di mana individual origin kita di sini, atau pivot point kita di sini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat animasi hentakan kaki seperti tadi. Nah, untuk memudahkan kita dapat menggunakan pose library. Nah, dengan pose library ini kita bisa menyimpan letak-letak posisi atau ukuran dari bones tersebut supaya kita tidak perlu mengulang letak posisi atau bones tersebut. Misalnya kita akan menggerakkan kaki lagi, menggerakkan kaki. Saya rotasi ini. Mungkin saya akan menambah pose di pose library dulu untuk posisi awal. Untuk pose library di sini bisa diklik atau dipilih semua bones-nya ya. Bisa ditekan A untuk memilih semua bones. Kemudian di pose library di sini ini sebagian objek data pose library new. Kemudian setelah dipilih semuanya, kita menambah pose library. Misalnya kita akan menamai pose library pose ini dengan nama awal atau pose awal. Nah, kemudian kita akan menambahkan pose lagi untuk saat mengangkat kaki bagian bawah. Kemudian kita pilih semua bones lagi. Kita tambahkan ke pose library, add new, ini tombol plus add new, kemudian kita namakan
telapak kaki. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua pose berdiri. Nah, untuk misalnya kita kan sekarang berada pada pose berdiri yang ini. Nah, untuk berpindah pose berdiri, misalnya saya ingin berpindah ke pose awal tadi, saya pilih pose awal, kemudian apply pose library pose. Nah, ini kita bisa lihat pose kita kembali ke pose awal. Begitu pula dengan pose yang satunya. Nah, kemudian saya akan menginsert keyframe. Awal keyframe akan kita awal keyframe yang akan kita masukkan adalah pose awal. Kita bisa insert I. Kemudian karena ini hanya rotasi, kita bisa memilih rotation. Kemudian ini dipindah juga ke dropsheet. Dan ini kita matikan. Nah, kemudian saya akan merubah posisi telapak kaki pada frame hingga frame 6 atau frame 8. Nah, di sini ada pose library kedua kita. Kita apply pose-nya. Dan kita seleksi semua tulangnya. Kita insert ke bagian keyframe atau ke dropsheet. Ada rotation juga. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini kaki sudah bisa bergerak. Ya. Selanjutnya kita yang perlu diperhatikan dalam menggerakkan tubuh makhluk hidup itu sebenarnya adalah posisi real dari pergerakan itu. Jadi saya sarankan tidak perlu terpaut pada sendi-sendinya. Misalkan untuk kaki kan untuk kaki misalnya sumbu Y ini adalah lantai kita. Nah, tidak mungkin kan lantai kita, kaki kita menembus lantai. Nah, maka dari itu kita bisa mengubah letak dari bones ini. Angkat sedikit, kemudian saya akan memasukkannya ke pose modul lagi, ke pose library maksudnya, ya, replace existing. Nah, kemudian saya akan memasukkan ke keyframe. Nah, ini sudah bisa terlihat kakinya tidak menembus lantai. Kemudian saya akan melakukan peletakan frame awal tadi supaya sama dengan frame akhir, supaya transisi dari looping tersebut terlihat halus. Nah, di sini dapat terlihat kalau posisi awal sama dengan posisi akhirnya.
atau rotasi awal sama dengan rotasi akhirnya. Nah, kemudian di sini kan kita melihat kalau gerakan kaki itu tidak menyerupai gerakan kaki yang dilakukan manusia, itu kita bisa rubah interpolation mode. Jadi interpolation mode itu cara berpindah dari posisi frame di antara frame-frame tersebut. Misalnya di sini kita ada interpolation linear. Kalau linear itu berarti gerakannya akan kaku. Atau kecepatan perpindahannya itu, kecepatan perpindahan, rotasi atau scale-nya itu akan kaku. Kemudian kita coba lagi untuk kubik misalnya. Atau bisa juga dipilih Bezier atau lebih halus, bisa lebih halus. Kalau di sini bisa dilihat saja, di sini kan ada seperti grafik. Nah, itu dibayangkan saja seperti perpindahan benda. Misalnya kecepatan mobil. Nah, kalau kecepatan mobilnya linear kan berarti langsung dari berhenti langsung cepat. Nah, kalau Bezier di sini Bezier ada seperti landaian ya. Jadi peningkatan kecepatannya itu bertahap atau tidak langsung konstan. Kalau konstan kita bisa lihat di sini. Kalau konstan di sini berarti tidak ada itu apa? Animasi. Jadi kali ini kita akan mencoba Bezier saja. Kemudian saya akan mengatur untuk loopingnya. Ini adalah frame terakhir adalah frame 14. Jadi kita atur untuk output N-nya adalah frame 14. Jadi model kita bisa lakukan looping. Nah, di sini kan masih ada terlihat bounce-nya yang melebihi dari objek itu. Nah, kita bisa hide bounce-nya. Ini. Jadi bounce-nya tidak terlihat, tapi animasinya tetap kelihatan. Nah, kalau ingin mengedit bounce-nya lagi, kita bisa dipilih saja show pada armature ini ya, pada scene collection. Oke, di save dan kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini. Mungkin ini masih perlu diperbaiki lagi untuk lokasi sendinya, jadi terlihat lebih nyata.
Oke, lebih mending ya. Kita kembali ke material view, image-nya di hide. Dan kira-kira begini hasilnya. Nah, untuk animating makhluk hidup itu menurut saya itu lebih susah daripada animating benda mati. Karena kita harus mensimulasikan pergerakan makhluk hidup secara nyata. Dari sendi-sendinya, dari pergerakannya, kemudian letak kelenturan kulitnya itu juga harus diperhatikan. Misalnya kan sini kita ada sendi bagian sini, berarti kita akan menggunakan kelenturan kulit yang bagian sini. Jadi itu bagaimana caranya kita untuk meletakkan sendi di bagian pada objek tersebut supaya kelenturan kulitnya itu bisa pas. Berbeda dengan benda mati yang tidak memiliki kelenturan, lebih mudah, jauh lebih mudah. Nah, untuk AR sendiri saya sendiri merekomendasikan untuk menggunakan objek yang tidak menggunakan kelenturan atau benda mati. Tapi kalau memang ingin menggunakan benda hidup tidak masalah. Kira-kira segitu untuk animating dan pemberian tulang ya. Oh iya, untuk tambahan saja, jika kita punya model manusia, kita bisa menggunakan add-on untuk bonding ya, atau penulangan. Itu bisa kita tampilkan di edit preference. Ini saya cari dulu karena ini versi terbaru, mungkin masih ada atau tidak. Mungkin coba ini dulu kalau tidak salah. Oh iya, benar yang itu. Yang di bagian Rigify itu pada bagian add-on kita bisa aktifkan Rigify. Jadi kalau sudah bisa di save. Kemudian kita insertkan objek lagi pada bagian armature. Di sini ada pilihan baru yaitu human atau metallic, kemudian ada animal, ada basic juga. Ya, saya akan menggunakan human rig. Nah, di sini kita akan mendapatkan dari manusia itu ya, termasuk pada bagian wajah. Nah, untuk modeling manusia sendiri itu tantangannya itu ada di bagian wajah karena kita harus mengetahui bagaimana cara untuk menggerakkan wajah itu supaya bisa menjadi ekspresi. Kemudian di sini ada juga animal, misalnya cat. Ini ada bone cat, bone dari cat. Dan untuk basic juga ada untuk basic human. Lebih sederhana dari human yang sebelumnya ya. Di sini kalau kita lihat perbedaannya itu tidak ada wajah. Kemudian ya kurang lebih perbedaannya hanya pada ekspresi.
Dan kita ada juga untuk basic quadruped. Mungkin ini bisa digunakan untuk hewan tapi yang bersifat general. Jadi misalnya ini kan untuk kucing, jadi bentuknya memang kucing. Dan ini bisa digunakan untuk hewan lain, misalnya seperti cheetah atau hewan lainnya. Nah, untuk lokasi bone-nya sendiri itu bisa diedit juga seperti pengeditan tadi. Bisa masuk ke edit mode juga. Kemudian tinggal disesuaikan dengan bentuk tubuh dari hewan tersebut. Oke, kurang lebih untuk animasi materinya seperti itu. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada pertanyaan, izin tanya, itu cara bikin kakinya gimana? Nah, untuk cara bikin kakinya itu bisa mencoba itu ya, reference yang seperti kita bahas kemarin. Misalnya kita akan mencari model kaki dari manusia. Nah, di sini ada model yang akan kita gunakan mungkin yang lebih mudah. Mungkin bagian ini ya. Nah, ini kan bisa di save, kemudian nanti di kemudian untuk referensinya nanti bisa diimport. Shift A, image, reference. Kemudian kita pilih gambarnya yang tadi. Nah, kemudian ini kita tinggal menyesuaikan saja bentuk dari kaki tersebut. Menyesuaikan bentuk objek dengan bentuk kaki. Misalnya kita di sini akan menggunakan silinder. Karena bentuk kakinya kan, bentuk dasar dari kaki kan silinder. Dan bisa disesuaikan saja dengan bentuk ini ya. Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan sendiri saja karena untuk modeling makhluk hidup sendiri itu prosesnya juga cukup lama. Karena harus mempertimbangkan lekukan-lekukan juga. Nah, untuk modeling makhluk hidup sendiri itu biasanya untuk kan kita dalam modeling itu ada sudut-sudut ya biasanya ya. Misalkan saja kaki ini itu
misalkan saja kita mendesain kaki dengan resolusi yang rendah seperti ini. Nah, ini kan terlihat bahwa kaki itu masih ada sudut-sudut yang terlihat masih kasar. Nah, untuk menghaluskannya itu kita menggunakan modifier yang seperti kemarin, yaitu subdivision surface, supaya kaki tersebut bisa lebih halus sudut-sudutnya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan aset dari internet yang free ya tentunya ya, supaya tidak melanggar hak cipta. Kita bisa download misalnya human Nah, misalnya kita akan menggunakan yang mungkin ini. Nah, perlu diperhatikan juga kalau di sini tidak ada hak cipta, atau mungkin hak cipta yang mensyaratkan pengguna yang mendownload itu untuk mencantumkan sumber dari model tersebut ya. Kalau memang tidak ada, bisa langsung di-download saja. Oh, ini berarti harus login dulu. Nah, setelah di-download itu kita bisa saat mendownload ini kita biasanya akan diberikan beberapa pilihan formatnya. Untuk Blender sendiri itu mendukung format bagian import. Nah, di sini ada beberapa format yang didukung oleh Blender. Tapi biasanya yang digunakan itu FBX, yang biasanya lebih banyak digunakan itu FBX. Atau nanti jika ada format .blend itu format save-save-nya Blender. Nah, ini kan kita save-nya dengan format .blend. Nah, setelah melakukan import, misalnya yang tadi dari format FBX, itu bisa di-save ke format .blend supaya nanti bisa diimport ke dalam Unity. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke ya, silakan. Selamat siang Pak. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Kalau di Unity saya itu ada permasalahan di C script-nya itu kayak gimana ya Pak? Jadinya nggak bisa untuk mengekspor. Terima kasih. Oke. Itu akan kita dibahas teman kita sudah lanjut ya setelah. Mungkin bisa saya serahkan saja sesi ini selanjutnya kepada Ezra untuk membahas mengenai Unity dan Vuforia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari Salahuddin Al-Ayyubi untuk penjelasan Blender ya. Jadi pertemuan yang lalu dan pertemuan yang barusan itu kan teman-teman udah belajar tentang pembuatan model Blender, lalu animasi serta texturing untuk model Blendernya. Nah, selanjutnya teman-teman akan belajar untuk importing model dari Blender ke Unity. Nanti untuk pertanyaan aku bahas di akhir sesi aja ya. Jadi biar mempersingkat waktu. Ini kan udah 2:30 di Semarang ini, jadi aku percepat aja.
Ini kelihatan ya, tampil ya? Oh ya, oke. Di sini aku buka proyek Unity yang udah pernah kita develop. Sebentar, aku share lagi. Nah, di sini aku buka tampilan Unity, IDE Unity yang udah pernah kita develop dulu untuk proyeknya, yaitu AR demo ya. Kita ngelanjutin lagi. Nah, di sini aku juga udah ngopi model meja yang udah di-develop oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi di sini aku copy ke komputerku. Di sini ada meja.blend ya. Terus tersedia juga tekstur-tekstur yang akan digunakan untuk modelnya. Nah, untuk menggunakan model ini di Unity itu sebenarnya cukup mudah. Kita tinggal drag and drop aja. Tapi kalau kita mau ngimport model Blender ke Unity, itu pastikan komputer yang dipakai untuk mendevelop Unity-nya itu udah terinstall Blender. Jadi udah bisa dibuka dengan Blender kayak gini. Kalau semisal komputernya belum diinstal Blender, nanti waktu importing ke Unity-nya, filenya nggak akan terdeteksi sebagai model 3D. Oke, kalau gitu aku praktekin aja ya. Nah, di sini aku mau buka AR Scan. Jadi scan yang kita khususkan untuk menampilkan objek AR. Itu kita kan kemarin buat di AR Scan ya. Nah, aku buka AR Scene. Nah, di sini kan saat ini itu cuma ada objek AR kamera ya. Nah, sebentar aku switch ke mode 3D dulu. Terus aku aktifin lampunya, lalu teksturnya. Untuk saat ini kan cuma ada objek AR kamera yang digunakan untuk menampilkan tampilan kamera pada device ke layar. Jadi kalau tampilan yang sekarang ini akuran, nah itu bakal muncul tampilan dari kameranya. Jadi belum ada apa-apa. Dan tampilan ini udah otomatis diatur oleh Vuforia. Jadi teman-teman nggak perlu konfigurasi lokasi dari kameranya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu mengubah-ubah posisi dari objek AR kamera ini. Semua udah diatur oleh Vuforia. Nah, teman-teman tinggal fokus ke nanti image target serta objeknya. Nah, kalau semisal teman-teman waktu testing di Unity ini ingin mengganti kamera default, jadi kan kalau di laptop kan ada webcam ya, dan Vuforia biasanya pakai webcam defaultnya. Tapi kalau teman-teman mau ganti kameranya, misal ke kamera webcam eksternal atau yang gimana, itu bisa. Teman-teman tinggal buka aja di di Gizmo AR kamera ini, teman-teman buka open Vuforia Engine Configuration. Nah, terus scroll ke bawah di bagian kamera device. Nah, teman-teman ganti ke webcam yang ingin digunakan. Nah, defaultnya kan kalau punya saya itu di HP TrueVision di kamera ya. Ini webcam defaultnya. Nah, ini aku pakai webcam eksternal. Jadi untuk kebutuhan testing aja. Dan ini nggak ngaruh di device ya. Ini cuma ngaruh di konfigurasi di Unity-nya. Jadi teman-teman bisa lebih enak untuk testingnya kalau semisal punya kamera eksternal gitu. Oke, kita balik ke topik. Jadi kita akan mengimpor model ke scene ini ya. Jadi di bawah ini di tab di tampilan assets pada directory resource kita bakal buat directory baru yang namanya model. Jadi klik kanan, create a folder. Di sini aku namain foldernya models. Jadi digunakan untuk menyimpan model-model 3D yang akan kita gunakan. Nah, kita kita masuk ke directory modelnya. Lalu kita drag and drop aja semua tekstur dan semua model dari Blender. Kalau Blender kan formatnya .blend ya. Kita drag and drop aja semuanya, kita blok, lalu kita drag and drop ke directory models pada Unity. Nah,
Nah, Unity akan secara otomatis mengimport objek Blendernya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, objek mejanya itu sudah tampil sebagai objek 3D. Namun, di sini teksturnya masih error ya. Jadi kalau teman-teman lihat di tampilan ini tuh teksturnya masih abu-abu. Jadi kita perlu konfigurasi teksturnya dengan mengapply satu persatu dari gambar tekstur yang tersedia di sini. Nah, untuk mengaplikasikan model yang udah kita import ke scene yang kita gunakan saat ini, itu kita tinggal drag and drop aja. Jadi di sini aku drag and drop ke scene-nya. Nah, pada scene ini bisa terlihat udah ada objek mejanya, tapi tekstur di sini itu masih abu-abu. Nah, untuk menginstal atau memasang si teksturnya itu sebenarnya gampang. Jadi kalau teman-teman ini diklik drop down untuk objek mejanya, itu kan ada sub objeknya ya. Jadi ada cube, cube 001, cube 002 dan sebagainya. Dan kalau teman-teman lihat, ini tuh sebenarnya satu objek yang terdiri dari beberapa objek yang lain. Contoh di sini ada objek mejanya, lalu ada objek kursinya, lalu ada objek laptopnya. Nah, kita bakal kasih tekstur untuk objek mejanya dulu. Jadi teman-teman, kalau misal udah import si mejanya ini, teman-teman buka, klik sub objek yang ingin dipasang tekstur, lalu teman-teman drag and drop aja. Misal ini ada tekstur kayu ya, ini drag and drop ke objek yang di sini. Nah, kelihatan ya. Jadi sekarang objek meja itu udah punya tekstur kayu. Nah, begitu juga kita aplikasikan tekstur kayu ke objek kursi. Jadi kita drag and drop ke objek kursinya. Nah, sekarang kursi udah punya tekstur kayu sama dengan objek meja. Nah, selanjutnya ada objek laptop. Tapi objek laptop di sini itu sebenarnya agak kompleks ya. Nah, kalau aku klik di sini, yang kelihatan di blok itu kan cuma yang bagian keyboardnya. Nah, padahal di sini ada tampilan layar dan tampilan belakang laptopnya. Nah, ini kalau aku klik drop down lagi, dia punya sub objek lagi. Jadi sub objek layar dan sub objek di sini ada port USB-nya ya, bisa dilihat. Nah, untuk pengaturan objek yang kompleks seperti ini, itu kita perlu membuat materialsnya satu persatu. Jadi kalau teman-teman tadi itu mengaplikasikan tekstur kayu ke objek meja, itu Unity secara otomatis membuat sebuah objek yang namanya materials. Biasanya ada di folder material default di sini ya. Ini bakal terbuat secara otomatis. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi inilah materials kayu yang digunakan oleh Unity untuk menampilkan tekstur dari objek meja dan objek kursi. Nah, karena kita ingin mengaplikasikan tekstur yang kompleks di objek laptop ini, kita perlu membuat materialsnya satu persatu dan mengaplikasikannya di atribut materials di objek sini. Jadi kan ini ada elemen 0 belakang laptop, elemen 1 touchpad, elemen 2 warna, dan elemen 3 keyboard. Nah, kita bakal ngesetting ini satu persatu. Kita bakal mengaplikasikan ini satu persatu. Nah, untuk membuat materials atau istilahnya tekstur dalam Unity di objek 3D, itu kita tinggal klik kanan, terus kita klik create, lalu pilih material. Nah, di sini aku namain material pertama yaitu belakang laptop. Jadi untuk tekstur belakang laptopnya. Nah, terus di setting sebelah sini kita pilih shadernya, kita klik opsi shadernya, terus scroll ke bawah, kita pilih yang tipe legacy shaders, klik aja. Nah, terus kita pilih tipe legacy shaders yang diffuse. Nah, selanjutnya ini kan belum ada gambar atau warnanya ya, masih putih kosongan untuk materialsnya. Nah, kita balik ke directory model, terus kita pasang tekstur gambarnya. Jadi di sini kita pilih yang belakang laptop, terus aku drag and drop ke materialnya. Nah, sekarang material laptop itu sudah siap.
Jadi kita tinggal drag and drop untuk material belakang laptop di sini ke objeknya. Jadi di sini kan di laptop ini kan ada, nah di sini kan ada elemen 1 belakang laptop ya. Nah di sebelah sini ada elemen 1 belakang laptop. Nah kita tinggal drag and drop aja. Jadi drag and drop ke sini. Nah sekarang materialnya udah diaplikasikan di sini. Jadi bisa dilihat laptop sekarang udah punya tekstur atau material belakang laptop. Nah sama juga dengan material yang lain. Di sini kan ada banyak ya, belakang laptop, layar, dan juga warna. Ini warna kita skip aja karena ini nggak terlalu penting ya. Kalau warna itu biasanya dia udah bawaan sih. Jadi kalau teman-teman itu mengimport tekstur dari Unity yang berupa warna, bukan gambar, itu Unity secara default membuat material warnanya. Jadi kita nggak perlu mengimport tekstur warna lagi. Tapi kalau untuk yang gambar, kita perlu ngesetting satu persatu. Gitu. Nah, selanjutnya kita buat material untuk yang layar laptop. Jadi kita klik kanan, create material, lalu kita pilih shadernya ke legacy dan diffuse. Nah terus aku drag and drop gambar tekstur layar laptop ke material di sini. Nah selanjutnya aku aplikasikan materialnya ke objek layarnya. Seperti ini. Sebentar. Sorry, ini aku lupa ganti nama. Biar nggak salah, aku ganti nama dulu. Rename ke layar laptop. Nah, sekarang objeknya udah punya material belakang laptop dan layar laptop. Nah, selanjutnya kita juga aplikasikan ke keyboardnya ya. Jadi kita buat material baru, create material. Di sini aku namain keyboard. Nah, lalu aku pilih shadernya sama, yaitu legacy diffuse. Legacy diffuse. Diffuse. Nah selanjutnya aku drag and drop untuk keyboardnya ya. Keyboard. Terus kita drag and drop gambar keyboardnya. Nah, selanjutnya kita aplikasikan ke objek ke bagian keyboardnya. Nah, seperti ini. Kira-kira tampilannya seperti ini. Oh ya, kurang satu lagi yaitu touchpad-nya ya. Jadi touchpad-nya masih kurang. Aku buat materialnya dulu, jadi klik kanan sama ya. Klik kanan, lalu material, legacy diffuse untuk shadernya. Terus drag and drop gambar teksturnya. Oh, ini aku rename dulu ke touchpad. Nah, kira-kira untuk pengaplikasian tekstur menggunakan gambar itu seperti ini. Tapi kalau teman-teman itu menggunakan objek yang teksturnya berupa warna, cuma warna biasa dari Blender, itu teman-teman nggak perlu mengaplikasikan tekstur secara manual kayak gini ya. Tapi kalau teksturnya itu berupa gambar, teman-teman perlu mengaplikasikan secara manual. Jadi kira-kira seperti ini. Nah selanjutnya kita bakal memutar animasi dari objek di sini pada Unity. Nah kalau teman-teman lihat di detail modelnya di sini ya, di folder assets di sini.
di tab animation. Jadi kan kalau di sini di jendela inspektor itu muncul, teman-teman klik aja jendela animation, tab animation. Nah, di tampilan bawahnya itu kan bisa kelihatan untuk jendela kecil dari objeknya. Nah, ini kan ada tombol play ya. Jadi sebenarnya jendela inspektor di sini itu untuk menampilkan tampilan dari animasi objeknya. Jadi kalau teman-teman play, bakal kelihatan tampilan animasi dari objek itu sebenarnya kayak gini. Nah, tapi secara default, Unity itu nggak memutar animasi dari objeknya, walaupun itu bawaan dari objeknya ya. Unity nggak bisa mendeteksi atau memutar animasi secara otomatis dari model yang kita import. Nah, terus cara memutarnya itu gimana? Memutar animasinya itu gimana? Sebenarnya gampang. Jadi pada tab animation ini kita setting dulu untuk keyframe-nya atau mungkin loop time-nya. Jadi kalau teman-teman mau melooping animasinya, jadi animasinya nggak bakal berhenti, itu teman-teman checklist aja di konfigurasi loop time di sini. Jadi kita checklist di sini, lalu klik apply. Nah, dengan konfigurasi kayak gini, model meja, animasi model mejanya itu nggak bakal berhenti karena kita loop animasinya. Nah, selanjutnya untuk memutar si animasi di sini, kalau teman-teman klik panah di sini, itu kan bakal muncul detail dari objeknya ya. Di sini kan ada yang namanya scene dan logonya kayak gini. Ini sebenarnya itu animation clip ya. Jadi sebuah konfigurasi animasi pada objek itu disimpan di animation clip di sini. Nah, untuk mengaplikasikan animasinya itu teman-teman tinggal drag and drop aja. Jadi di animation clip di sini itu drag and drop ke objek mejanya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di objek meja itu udah punya animator. Animator di sini. Nah, selanjutnya kita bakal coba untuk tampilan dari objeknya pada kamera Vuforia itu seperti apa gitu. Nah, kita bakal ngetesting. Tapi sebelumnya, karena kita menggunakan model 3D di sini, kita perlu yang namanya pencahayaan. Jadi kalau semisal ini kita run, jadi di sini ada air kamera, lalu kita tempatkan mejanya di sini semisal. Nah, kalau di run, oh bentar, ini kita perlu tempatkan model mejanya, kita dekatkan ke air kamera. Terus kita rotasikan biar nanti animasinya kelihatan ya. Nah, ini udah kelihatan modelnya, tapi kan ini masih teksturnya nggak kelihatan ya, masih gelap. Nah, ini karena kita nggak kasih suatu pencahayaan pada scene-nya. Nah, untuk mengatasi kayak gini, tekstur yang nggak tampil di sini karena kurang pencahayaan, teman-teman buat sebuah gizmo di sini. Teman-teman klik kanan, terus pilih yang kategori light, terus pilih semisal directional light. Jadi untuk pencahayaan. Nah, kalau kita run lagi, nah sekarang teksturnya udah tampil. Bentar, mejanya aku turunin sedikit biar kelihatan tampilan laptopnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, pada sesi kali ini, itu diharapkan teman-teman udah bisa mengimport objek 3D dari Blender ke Unity ya. Ya caranya kayak gini tuh, untuk pengaplikasian tekstur serta animasi dari model Blender ke Unity itu seperti ini caranya. Nah, pada sesi selanjutnya, teman-teman bakal belajar untuk mengaplikasikan image target Vuforia supaya model yang teman-teman aplikasikan di sini itu hanya muncul ketika terdeteksi sebuah image target.
Nah, untuk penjelasan lebih lanjut untuk image target itu bakal aku jelasin nanti ya di sesi berikutnya. Minggu depan hari Selasa. Nah, jadi kalau yang sekarang itu kamera itu belum bisa mendeteksi image target karena kita belum konfigurasi image targetnya ya. Jadi ini masih tampilan statis saja untuk model 3D yang di sini. Jadi kita belum bisa menampilkan model untuk ke image targetnya. Begitu. Jadi kira-kira di sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Aku buka sesi pertanyaan. Kalau semisal penjelasanku kurang jelas atau gimana, monggo bisa ditanyakan. Di chat ya. Oh, bisa minta material sama objek aslinya. Bisa, nanti aku lampirkan di website aja ya. Di ar.izralazuardi.com. Nanti aku lampirkan di sini aja ya, contoh aset. Jadi kalau yang sekarang itu cuma ada gambar latar aplikasi serta image target. Nanti aku lampirkan untuk contoh objeknya. Nah, supaya teman-teman bisa belajar di rumah sendiri. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Kalau misalnya ada penjelasan yang kurang jelas atau mungkin gimana, bisa ditanyakan. Oh ya, tadi sepertinya ada yang tanya ke Salahuddin ya untuk mengatasi error di Unity tentang scriptnya. Itu sebenarnya ada dua opsi. Teman-teman buat script baru. Jadi codingnya itu teman-teman copy terus paste ke script yang baru. Dan pastikan juga perintah-perintahnya itu benar, dalam artian nggak ada yang error dari perintah-perintah di codingannya, di scriptnya. Nah, opsi yang lain itu teman-teman tinggal buat create project baru, terus copy semua aset-asetnya ke project baru. Dan pastikan juga itu teman-teman kalau membuat sebuah project itu gunakan IDE versi yang sama. Semisal teman-teman pakai 2020, kalau di komputer lain ya pakainya yang 2020. Karena kalau beberapa project itu di downgrade, jadi semisal yang ini di komputer A itu di develop pakai Unity versi 2020, terus dibuka ke komputer B pakai Unity versi 2019, itu terkadang ada yang error ketika Unity mengimport semua asetnya. Jadi ada peringatan error di konsolnya atau mungkin beberapa model nggak terdeteksi dan sebagainya gitu. Jadi pastikan gunakan IDE Unity yang sama. Kalau semisal pakai 2019 ya pakai 2019 semua. Kalau semisal mau mengimport project dari komputer lain gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Monggo bisa ditanyakan. Oke, sepertinya ini nggak ada pertanyaannya dari teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan di grup Telegram ya. Yang untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Josti. Terima kasih. Terima kasih Mas Isra, Mas Salahuddin. Oke, Bapak Ibu, para siswa, demikian yang telah kita laksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama tadi kita mendapatkan informasi motivasi dari Pak Faisal tentang bisnis-bisnis yang bisa kita lakukan, khususnya bisnis-bisnis produk kita yang bisa kita lakukan sekarang dan masa-masa yang akan datang. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran Blender, kemudian modeling Blender ke Unity, yang tadi disampaikan oleh Pak Salahuddin sama Pak Ezra. Terima kasih pada ketiga narasumber kita pada siang
hari ini. Bapak Ibu para siswa, kita masih punya satu pertemuan lagi insya Allah hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Ya, kita masih berjumpa di hari Selasa 20 Oktober 2020. Insya Allah materi yang terakhir nanti kita jumpa di hari tersebut. Kita masih menggunakan Teams. Pada Bapak Ibu yang tadi sempat merekam, kemudian berkenan untuk membagikan rekaman kepada teman-teman semuanya, kami sangat mengaturkan terima kasih untuk bahan belajar kita semuanya. Bapak Ibu para siswa, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.